Oke, ini kesimpulan rapat. Besok malam Muhammad kita terjang, kita sergap, bunuh rame-rame. Tapi ini hasil rapat, jangan sampai bocor. Siapa yang bocorkan, kita penggal kepalanya. Bubar rapat. Ada peserta rapat cerita sama istrinya, Bu, saya baru ikut rapat, tapi ini rahasia ya, rahasia. Jangan ngomong-ngomong, ha? Jangan kau ngomong-ngomong, rahasia. Apa Pak? Muhammad besok malam mau dibunuh. Tapi yang ngomong-ngomong, aman Pak, tidak ada masalah. Ini ibu besok ke pasar. Shh, rahasia. Jangan ngomong-ngomong. Itulah sebabnya dari dulu kalau perempuan dikasih rahasia negara pasti bocor. Dan berapa banyak pejabat yang dihina, dipermalukan di publik dan dipecat gara-gara istrinya. Itu pesan moralnya, itu hijrah. Coba lihat perempuan, tukang gosip kan. Ikut pengajian aja begini masih gosip. Kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Allah sayang bapak-bapak sehingga Allah masukkan ke tempat ini. Kenapa? Karena kalau bapak di luar terus masih makan barang haram. Ini saya dengar tadi sambutan luar biasa, bisa bikin negara orang di sini, Pak. Ada polisinya, ada tentaranya, ada gubernurnya, ada menterinya, ada bagian penerbangnya. Lengkap Pak. Bukan berarti Allah murka kepada bapak-bapak. Tapi karena justru sayangnya. Sehingga parkir kok dulu sini Setia Novanto. Kau parkir dulu di sini. Supaya apa? Bisa kamu mati dalam keadaan Islam. Maka Allah cinta. Masukkan ke sini supaya kau tidak terkontaminasi dengan barang haram. Itulah makna wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam gimik-gimik, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilpres. Itu biasa kan kalau politisi mau dipilih, Masya Allah, penampilannya kalah ustadz. Pakai peci, serban, pakai gamis, keluar masuk masjid, bagi-bagi sembako. Begitu terpilih, hilang lagi. Jangan Islam seperti itu kata Allah. Andai saja Islamnya Bapak benar, bukan Islam gimik-gimik, saya yakin Bapak tidak ada di sini. Cuma karena Islamnya waktu mau dipilih kepala daerah, bagi-bagi kartu nama. Pilih saya, sama-sama kita orang Bugis. Ada masalahmu, telepon saya 24 jam siap terima telepon. Begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Jangan Islam seperti itu kata Allah. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan aparat, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian kata Allah. Dan Bapak pikir ketika Bapak mendengarkan saya akan datang, setan tidak goda, dia goda kita Pak. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, lebih kau tidur di dalam ruangan. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, kau sudah tahu juga ceramahnya. Itu bisikan setan. Alhamdulillah Bapak bisa hadir di tempat ini. Apakah setan bernyerah ketika Bapak duduk di sini? Tidak, dia goda lagi kamu. Tidak usah dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu.
Orang yang pegang HP nah, itu kena godaan setan. Tidak pegang HP tapi diajak temannya ngomong. Itu setan dalam bentuk teman sekamar. Maka Allah katakan jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Terima kasih. Coba diamalkan Pak. Ketika Bapak gundah gulana, mengingat anak di luar, dapat informasi istri ketemu mantannya. Kan itu tekanan jiwa Pak, depresi kita. Nggak usah ngamuk, nggak usah mana telepon, mana video call, nggak usah. Salawat kepada Rasulullah. Seolah-olah ada Nabi di depan kita, kita curhat. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Pasti tenang. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Kalapas dan bapak-bapak yang ada di depan kita, Abang Doni Alex Nurdin, Pak Setia Novanto, bertahun-tahun saya tidak melihat beliau, ketemu hari ini ternyata masih cakep. Masya Allah. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, kita cerita hijrah. Sebelumnya secara hijrah kita cerita, saya mau tanya, bapak-bapak mau enggak saya kasih iPhone 15 1 tera, pulsanya unlimited? Mau? Mau? Diizinkan untuk dipakai? Mau? Tapi begitu saya kasih bapak langsung tuli. Mana yang mau tadi? Mana yang mau? Mana yang mau? Untuk apa handphone kalau sudah tuli? Berarti yang mahal bukan handphone. Yang mahal telinga. Allah kasih gratis. Dan hebatnya lagi telinga ini tempatnya proporsional. Apa bapak pernah bayangkan bagaimana seandainya telinga satu di bawah ketek? Halo Pak Kalapas ya, di mana bapak? Oh iya dia ada di sini. Iya toh? Maka kita ucapkan alhamdulillah. Bapak-bapak, ini kamera saya bukan mutakabur, ini supaya kita gampang memahami. Ini kamera saya mahal, di atas 100 juta. Telenya juga agak mahal. Tapi apakah ini yang hebat? Bukan. Biar bapak punya uang beli kamera 200 juta, tidak cukup. Bapak harus tahu ilmunya menggunakan kamera. Tapi apakah ini yang mahal? Bukan. Apa yang mahal? Mata. Biar ada kamera, kalau tidak ada matamu mau apa? Iya. Hebatnya lagi nih Allah mata, kasih kita ini mata. Allahu Akbar. Autofokus. Tidak perlu bapak utak-atik. Begitu buka, Kalapas. Tidak perlu bapak siapa ini ya? Hebatnya lagi di mata, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Coba bayangkan kalau tidak bisa dibedakan Pak. Waduh, tertukar-tukar istri. Kenapa lain-lain rasanya ini? Ternyata istrinya Satpol PP. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak pecinta bola. Tahu Lionel Messi? Ronaldo. Itu gajinya Pak, kumpul seluruh gaji PNS di Indonesia, itu masih lebih besar gajinya itu Lionel Messi Pak.
Tapi apa dia yang hebat? Bukan. Biar dia punya skill, keterampilan. Bukan dia yang hebat. Apa? Karena Allah kasih kaki yang bisa lututnya bengkok. Mana bisa main bola kalau lututnya sudah tidak bisa bengkok? Tidak bisa, Pak. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ada yang lebih nikmat dari semua itu. Bapak dikasih kekayaan, dikasih pangkat jabatan, dikasih kesehatan, kasih popularitas, tapi tidak ada iman, tidak ada gunanya. Ada buktinya, Ustaz? Ada. Bapak kenal Fir'aun? Tahu Fir'aun? Oh, gagah Pak itu Fir'aun. Punya pasukan, tidak ada yang berani lihat matanya. Kekayaannya, istananya dilapisi emas. Sampai detik ini masih dikejar hartanya. Cakep, raja, punya pasukan, kaya. Tapi tidak punya iman. Hina dia. Satu-satunya salah satu manusia yang dicantumkan dalam Quran haram masuk surga. Disebut namanya. Fir'aun, laknatullah alaih. Apa sampai di situ kutukan Allah? Tidak. Dikutuk sampai detik ini. Tidak ada manusia yang senang itu Fir'aun. Mana buktinya? Tidak satu pun warga lapas Sukamiskin mau kasih nama cucunya Fir'aun. Padahal populer itu Fir'aun, Pak. Elektabilitasnya paling tinggi sedunia, Pak. Tapi karena tidak punya iman, tidak ada gunanya. Sebaliknya, hina, budak, beda budak dengan pembantu. Pembantu ada gajinya, Pak. Pembantu dia bisa pindah. Saya tidak senang kerja di situ, cerewet istrinya, bisa pindah. Ada gajinya, ada UMR-nya. Masita, pembantu, tukang sisirnya Fir'aun, tidak punya hak asasi, diperjualbelikan, mau dibunuh pun boleh. Tapi punya iman. Allah muliakan Masita. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi mencium ada bau yang sangat harum. Nabi bertanya, Jibril, siapa dia? Arwah para nabi bukan, arwah malaikat bukan, para rasul bukan. Siapa dia Jibril? Harum begini. Tidak pernah aku mencium di dunia seperti ini harumnya. Siapa? Kata Jibril, dialah rohnya Masita. Apa cukup sampai di situ? Tidak. Allah muliakan Masita. Mana buktinya? Semua orang senang Masita. Sampai detik ini berapa banyak perempuan bernama Masita. Jadi kemuliaan bukan jabatan, kehinaan bukan di lapas. Kemuliaan dan kehinaan kita ada pada iman. Penjara bukan hinaan. Penjara menurut pendapat saya persepsi, sudut pandang. Hakim menganggap Bapak semua salah. Dalam hati Bapak saya tidak salah. Itu persepsi. Teman mengatakan kamu penjahat, penjara, koruptor, penjara. Tapi keluarga Bapak bilang tidak, itu rekayasa. Persepsi. Iya toh? Kalau penjara kehinaan, tidak ada nabi yang dipenjara. Tapi buktinya ada nabi yang dipenjara, Yusuf alaihissalam. Kalau penjara keinahan, tidak ada ulama yang dipenjara. Berapa banyak ulama kelas dunia yang dipenjara. Kalau di Indonesia paling terkenal, ulama besar kita, Buya Hamka. Dipenjara. Tokoh di penjara, pejabat di penjara, ada. Soekarno di ruang kalapas tadi, saya lihat gambarnya cakep dan ternyata pernah menghuni di sini. Siapa tahu bapak-bapak keluar tiba-tiba menjadi menteri. Tidak ada yang mustahil kan? Maka yang hina sudah di penjara, tidak ada perubahan. Itulah yang hina. Sudah di penjara masih juga mikir, kapan kau tobat bos? Nah, kau sudah buka sakaratil maut itu. Ya? Nah, karena mempertahankan iman inilah Rasulullah kemudian hijrah. Di Mekah dihina, dimaki, beberapa kali uji coba pembunuhan. Sahabat-sahabat beliau seperti Bilal bin Rabah ditindis batu. Semakin diteror. Tapi kekuatan iman Muhammad tidak pernah luntur. Akhirnya dakwah makin jalan. Musyawarah ini kafir Quraisy.
Saudara-saudara sekalian, kita apain ini Muhammad? Makin kita larang, makin banyak pengikutnya. Kita apain? Ada di belakang rapat mengusulkan, Pak Ketua, ya bagaimana kalau kita sogok perempuan? Kata ketua sidang, bukan pejabat Indonesia. Kasih perempuan hilang imannya. Kalau begitu, sogok dia, kasih duit. Ada lagi ketua bilang, enggak, bukan pejabat Indonesia. UUD, ujung-ujungnya duit. Kalau begitu, kasih jabatan. Bukan bangsa Indonesia, sogok jabatan, hilang imannya. Kalau begitu kita apain? Ada yang ngusul. Bunuh saja. Tapi dia kan punya marga. Kalau kita bunuh, pasti Bani Hasyim keberatan. Ada lagi yang ngusul. Begini, kita keroyok. Semua suku yang ada di Mekah kita kumpulkan algojonya, kita kumpulkan jagoannya, supaya kalau Bani Hasyim keberatan, dia berhadapan dengan semua suku. Gimana? Setuju? Setuju. Oke, ini kesimpulan rapat. Besok malam Muhammad kita terjang, kita sergap, bunuh rame-rame. Tapi ini hasil rapat, jangan sampai bocor. Siapa yang bocorkan, kita penggal kepalanya. Bubar rapat. Ada peserta rapat cerita sama istrinya. Bu, saya baru ikut rapat, tapi ini rahasia ya, rahasia. Jangan ngomong-ngomong, jangan kok ngomong-ngomong, rahasia. Apa Pak? Muhammad besok malam mau dibunuh. Tapi yang ngomong-ngomong, aman Pak, tidak ada masalah. Ini ibu besok ke pasar. Rahasia. Jangan ngomong-ngomong. Itulah sebabnya dari dulu kalau perempuan dikasih rahasia negara pasti bocor. Dan berapa banyak pejabat yang dihina, dipermalukan di publik dan dipecat gara-gara istrinya. Itu pesan moralnya, itu hijrah. Coba lihat perempuan, tukang gosip kan. Ikut pengajian aja begini masih gosip. Ada temannya masuk, dia lihat dari ujung kepala sampai ujung rambut. Dia enggak gosip tapi mukanya sinis. Apa? Kenapa? Gelangnya palsu. Oh, orang pakai gelang dia yang sibuk. Saya pun lewat ada yang gosip saya. Itu juga bajunya yang viral. Baju saya pun digosipnya. Maka pelajarannya, Bapak ada sahabat, kawan, keluarga yang jadi pejabat, sampaikan. Jangan kau sebutkan rahasia negara kepada istrimu. Pasti bocor. Nah, bocorlah soal itu. Dikepunglah rumahnya Rasulullah Muhammad SAW. Semua orang, algojo dari semua suku, ya kira-kira kalau di Indonesia, kalau tentara Kopassus lah kira-kira, atau Densus, kepung rumahnya. Sejarah menjelaskan, biar kucing kalau lewat pasti ketahuan. Nabi diperintah Allah, Muhammad, kau baca ini ayat. Ada yang hafal ini ayat? Ada? Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min halfihim sadda fa agasainahum fahum. Di depan mereka, di belakang mereka, kiri kanan mereka, seolah-olah ada dinding sehingga Muhammad lewat tidak ada yang lihat. Ini yang dia baca mahasiswaku kalau ada polisi lalu lintas rahasia. Begitu dia lihat polisi lalu lintas dia lewat, datang ke saya, dia bilang, Ustadz bohong-bohong. Kan aku bilang, saya baca ini ayat kok saya ditilang Ustadz. Memang kenapa kok ditilang? Saya tidak pakai helm. Kau yang beleng-beleng. Pasti dilihat, itu polisi juga hafal itu ayat. Ini juga yang dia baca bapak-bapak kalau terlambat pulang takut ketahuan istrinya. Lewat Rasulullah tidak ada yang melihatnya. Begitu masuk, Abu Jahal sergap, tidak ada Muhammad. Siapa yang didapati di tempat tidurnya Muhammad? Ali bin Abi Thalib. Ditarik lehernya Ali bin Abi Thalib. Abu Jahal berkata, "Aina Muhammad? Mana Muhammad? Mana Muhammad?" Saya juga tidak tahu, saya baru bangun ini. Ternyata Nabi sudah lewat. Begitu kecewa dan sakit hatinya Abu Jahal, dia keluar, dia bikin pengumuman, "Ayuhan nas, wahai penduduk Mekah,
siapa yang mendapati Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, saya kasih hadiah 100 ekor onta betina hamil. Karena zaman dulu betina, onta kalau hamil beda harganya. Onta betina tidak ada suaminya hamil. Namanya juga onta, Pak. Tapi sekarang banyak perempuan mau saingan sama onta. Hamil tidak ada suaminya, gini bele. Sudah, kejar seluruh pencari jejak mengejar Rasulullah. Rasulullah bersembunyi di Gua Zur. Didapat oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya. Bersembunyi Rasul Gua Zur. Diintipnya itu Gua Zur. Abu Bakar bersama Nabi di dalam. Apa kata Abu Bakar? Kalau bahasa Makassar, mati maki ini didapat mi. Itu tadi MC kalau makan ikan, dia bilang kan, kenapa itu orang Bugis kalau bicara selalu kelebihan G? Saya bilang itu Bugis pinggiran. Kalau saya Bugis modern. Iya Pak, iya modern. Itu kalau yang begitu Bugis pinggiran. Akhirnya Abu Bakar berkata, mati mi kita, didapak maki, ditombak kita Muhammad. Dengan lantang Nabi berkata, Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, don't worry, jangan kau cemas, Allah bersama kita. Akhirnya apa? Turun pertolongan Allah. Apa yang Allah turunkan? Malaikat? Bukan. Burung ababil? Bukan. Siapa yang Allah turunkan? Pasukan paling lemah. Laba-laba. Bikin sarang. Bapak tahu namanya sarang laba-laba? Coba lihat sarang laba-laba, Pak. Letakkan ballpoint di sarang laba-laba, pasti koyak. Tapi sarang laba-laba yang begitu rapuh mengalahkan strategi perangnya Abu Jahal yang begitu kuat. Intip, kata Abu Jahal, tidak mungkin ada manusia. Kalau ada manusia di sini, pasti koyak ini sarang laba-laba. Diintip lagi jauh ke dalam, terbang burung merpati. Kata Abu Jahal, tidak mungkin ada burung dalam sini kalau ada manusia. Akalnya sendiri yang merusak logikanya. 3 hari berikutnya, Nabi melanjutkan perjalanan. Di Madinah, teman-teman sahabat-sahabat yang lebih dulu sampai, sudah gelisah. Mati mi Muhammad. Berhari-hari tidak ada kabar. Sudah ini mati, karena waktu itu tidak ada SMS. Beda kalau bapak tidak sampai-sampai kan boleh SMS istri. Bu, saya mampir dulu, ada masalah dengan kendaraan. Ini tidak ada waktu itu, semua gelisah. Naiklah sahabat ke atas ketinggian, tiba-tiba dari kejauhan, di dalam padang pasir, kedekatan ada debu yang terbang-terbang, lalu dialah Rasulullah, disambutlah oleh para sahabat. Tala al-badru alaina min saniyatil wada. Nah, sudah. Sampailah Nabi di Kuba. Belum di Madinah. Ya. Nabi kemudian bikin masjid Kuba. Dan seterusnya karena waktu terbatas, kisah inilah yang disebut hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Hijrah dalam pengertian sejarah hanya sekali terjadi. Kapan? Pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Itu hijrah dalam konsep sejarah. Tapi hijrah dalam konsep perbaikan hidup, salah satu hijrah itu ada di lapas ini. Itu hijrah. Hijrah adalah berpindah dari yang salah yang benar. Berpindah dari yang batil kepada yang hak. Berpindah dari dosa kepada amal. Itu hijrah. Bahasa gampangnya taubat. Nah sekarang bagaimana taubat? Hijrah yang sesungguhnya. Taubat 1. Dengar bapak-bapak ini. Taubat pertama, taubat bil lisan. Bagaimana taubat bil lisan? Memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terlalu panjang Ustaz, yang pendek saja. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. Masih panjang Ustaz.
pendekkan lagi, cukup astagfirullah, astagfirullah, minimal astagfirullahaladzim azim. Supaya berbekas di hati, ucapkan istighfar dengan sebaik-baiknya. Jangan tidak jelas. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apa artinya itu? Sama kalau bapak bersikir di masjid kan biasa tidak jelas apa dia bilang. Kayak sikir kayak makan pisang goreng panas. Apa artinya itu Pak? Ada kan biasa di masjid sama-sama subhanallah, sama-sama 33, sama-sama mulai. Saya 11 dia sudah sampai. Kami bilang jumlah. Dulla. Ada dulla di sampingnya apa Pak? Siapa panggil kau? Itu tadi ada dulla. Astagfirullah. Ucapkan dengan baik, usap dada. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ulang. Yang kedua, taubat dengan cara apa? Taubat dengan cara sholat sunnah taubat. Bagaimana sholat sunnah taubat? Sama sholat sunnah yang lain. Bedanya niat. Kalau tahajud malam syaratnya. Niatnya tahajud. Kalau duha niatnya duha. Waktunya pagi sampai menjelang duhur. Kalau sholat taubat boleh siang, boleh pagi, boleh sore. Tapi yang baik Nabi lakukan selesai sholat maghrib nunggu isya. Bapak-bapak daripada galau di kamar mending datang ke masjid. Selesai sholat maghrib bapak sholat sunnah taubat. Bagaimana caranya? Sama sholat sunnah yang lain. Bacaannya sama sholat sunnah yang lain. Niatnya kalau mau pakai bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia juga boleh. Sholli sunnatal taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Terjemahan bahasa Indonesianya, saya niat sholat taubat 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu pun tidak hafal, menghadap kiblat, berdiri tegak, bilang saja begini Pak. Tuhan, salat taubat ya. Allahu Akbar. Benar, Pak, jangan ketawa, saya serius ini. Betul. Daripada Bapak tunggu hafal bahasa Arab, kalau ndak hafal ndak selesailah sholat Bapak. Iya toh? 2 rakaat berikutnya ulang lagi. Tuhan, masih seperti yang tadi. Allah. Boleh Pak. Boleh. Daripada tunggu hafal bahasa Arab, ndak hafal ndak sholat lah Bapak. Ada anak muda masuk masjid Pak. Ya. Allah. Allah. 3 kali 4 kali dia duduk. Kenapa ndak jadi sholat dek? Saya lupa sholinya Ustaz. Ayo sholat taubat. Nah, apa bacaannya? Sunnah membaca doa iftitah. Tidak hafal, langsung Al-Fatihah. Sudah Al-Fatihah, baca surah pendek. Tidak hafal surah pendek, yang panjang-panjang, yang pendek sekalipun. Kul. Boleh. Kul huwallahu ahad, Allahus somad. Rakaat kedua itu lagi. Yang penting yang Bapak hafal. Jangan coba-coba kalau hafal setengah. Seperti Watini, jangan Pak, biasa berakhir dengan Walasri. Atau Al-Kafirun, biasa Bapak nyasar. Nah, sudah naik rakaat kedua. Kapan tobatnya? Sujud terakhir. Kata Allah dalam hadits qudsi, sedekat-dekat aku dengan hambaku adalah ketika dia sujud, maka banyak-banyaklah memohon ketika dia sujud. Maka jangan heran Bapak tuan-tuan yang saya hormati, kalau Bapak lihat ada ustadz ulama yang sujud terakhir lama, memang di situ tempat paling enak berdoa. Tidak harus bahasa Arab. Daripada Bapak bahasa Arab tidak tahu artinya, lebih baik pakai bahasa Indonesia. Boleh, tapi kalau menurut Syafi'i jangan diucapkan dalam hati. Daripada Bapak bahasa Arab bingung. Bapak-bapak mau saya ajarkan doa taubat. Ayo bismillah, ikut sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rasaktana. Doa makan itu Pak. Kenapa Bapak ikut? Karena Bapak tidak tahu artinya. Iya toh? Maka tidak harus bahasa Arab. Nabi cuma katakan berdoa memakai bahasa ibu. Bahasa Sunda mangga. Bahasa Jawa monggo. Bahasa Inggris kalau Bapak tahu silakan. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Allah tahu, dia bertobat.
Oh, perempuan dia udah istri di rumah. Oh, suaminya kawin lagi. Boleh, silakan. Nah, pada saat sujud itu yang paling penting ini kalimat. Boleh Bapak contoh, boleh tidak. Boleh dengan kreativitas kalimat Bapak. Ya Allah, terimalah taubat hamba ini. Yang lebih penting ya Allah, berikan hamba kemampuan dan kesanggupan untuk tidak mengulangnya. Bahasa Arabnya, Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kalau hafal itu, tidak hafal, boleh tadi bahasa isyarat saja. Yang penting ya Allah, berikan saya kesempatan untuk tidak mengulangnya. Itu yang paling penting. Karena tanpa hidayah biasa kita ulang lagi. Yang selalu saya istilahkan tobat ibu hamil. Pernah lihat bapak-bapak ibu hamil melahirkan, teriak-teriak itu, tobat Pak terakhir ini. Tidak mau lagi saya hamil Pak, ampun. 5 bulan kemudian, hamil lagi Pak. Ya ayyuhalladzina amanu tuba ilallahi taubatan nasuha. Taubat dengan sebenar-benarnya taubat. Bagaimana taubat dengan sebenar-benarnya taubat? 1, menyesal. Saya menyesal betul. 2, mengakui. Jangan lagi ini begini, ini. Itu berarti Bapak tidak bertobat karena cari akal-akalan. Mengakui, menyesal, mengakui. Yang ketiga, tidak mengulang. Yang keempat, kalau berkaitan dengan barang, kembalikan barangnya orang. Maafkan saya. Jangan tersinggung Pak. Maafkan saya. Saya cinta tuan-tuan karena Allah. Kalau berkaitan dengan uang APBN, kasih kembali Pak. Selama Bapak tidak kembalikan itu, Bapak disuruh pikul nanti di padang mahsyar. Itu biasa kalau saya lihat koruptor yang bebas, 3 miliar, 10 miliar, 40 miliar, disuruh pikul nanti itu di padang mahsyar Pak. Disuruh pikul, kan orang di padang mahsyar itu ngantri Pak. Dari Adam sampai kiamat. Coba kalau kita pemilu di sini, ngantri kan, padahal masih ada tenda, masih ada beberapa loket. Di padang mahsyar nanti Pak, dari Adam sampai kiamat, berapa triliun manusia, 1 loket, karena hanya Allah satu yang memeriksa kita. Dan di situ kita dipanggil satu-satu. Siapa dulu yang dipanggil? Bukan nenek kita yang duluan mati. Siapa dulu yang dipanggil? Nama-nama Islam dulu. Biar dia duluan wafat, kalau namanya tidak Islam di belakang. Dipanggil juga tapi di belakang. Abdurrahman, Abdul Jabbar, Siti Fatimah, Mutmainnah, Das'at Latif. Itu di duluan dulu Pak. Roni, Tony, Joni, Nining, Ningsia di belakang Pak. Ini bukan Das'at yang ngomong, ini hadis. Maka dipanggil satu-satu. Sambil menunggu giliran dipanggil, dipikullah barang negara yang pernah kita ambil. Lewatlah anak buah kita. Oh, Bapak yang ambil meja di kantor. Saya yang dipecat. Nah, maka sebelum terlambat kembalikan Pak. Kembalikan. Kalau uang negara susah kembalinya, membersihkannya sedekahkan. Sedekahkan. Dengan niat membersihkan harta yang tidak halal. Selama Bapak tidak kembalikan, ajal pasti menjemput. Mau kemana Pak? Mau kemana? Dan saya heran kalau orang korupsi 70 miliar, 20 miliar. Diapa itu Pak? Nah kita makan aja 150 ribu sudah paling jago. Kalau Bapak biarkan itu uang ngendap dan Bapak tetap kuasai, Allah hukum kita di dunia. Apa hukumannya? Duitnya miliaran, dilarang makan nasi. Apa gunanya uang 7 miliar kalau dilarang makan nasi? Apalagi kata dokter, jangan makan garam Pak ya. Jangan makan gula. Jangan makan yang pedis-pedis. Kalau Bapak di tempat itu pagi-pagi jam 7 keluar ruangan berjemur. Jangan pakai baju ya. Pakai celana pendek. Tidak usah pakai sendal. Kelilinglah dia Pak. Pakai celana pendek. Tidak pakai baju. Apa bedanya sama gembel? Itu baru di dunia Pak. Itu baru di dunia. Apalagi di akhirat. Dia bilang anak mahasiswa saya, Ustadz,
kalau 4 miliar itu bisa dikantongi Ustaz. Saya bilang, jangan kok masa bisa? Dia bilang, iya Ustaz. Uang Singapura Ustaz ada 1 lembar 110 juta nilainya Ustaz. Jadi kalau 1 miliar 10 lembar aja di sini Ustaz. Oh jangan kok bayangkan uang Singapura. Kalau uang koin 2 miliar uang koin kok pikul. Maka kalau tobat syaratnya kembalikan. Dan sedekah itu tolak bala. Sedekah itu membersihkan jiwa. Sedekah itu menenangkan jiwa. Tidak ada orang Pak yang benci orang dermawan. Saya mau tanya bapak-bapak, senang kalapas yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang teman yang pelit atau dermawan? Senang mantu yang pelit atau dermawan? Tidak ada orang senang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Jangan kau ke rumahnya pelit, padahal dia juga pelit. Maka bapak-bapak, saya mohon maaf, saya cinta tuan-tuan karena Allah. Kalau ada harta yang tidak halal bapak peroleh selama ini karena kehilafan, taubat, menyesal, mengakui, kembalikan, ganti dengan kebaikan. Apa ganti kebaikan itu? Berderma, bersedekah. Nah, bapak saudara-saudara sekalian, setelah di lapas ini bapak betul-betul bertobat, mengakui kesalahan. Apa janji Allah? Dengar Pak janji Allah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang hijrah bertobat itulah orang-orang yang betul-betul aku rahmati hidupnya dan aku mencintai mereka. Daripada di luar tetap maling, tetap mencuri hanya karena dekat dengan kekuasaan, tiba-tiba mati mendadak. Kalau bapak merantau ke Sulawesi, di Sulawesi tidak enak, ada pilihan? Ada, balik lagi ke Jawa. Bapak tidak disenang sama gubernur, ada pilihan? Ada, pensiun dini, selesai. Di lapas ini ada pilihan. Bapak masih bisa sholat, masih bisa ngaji, masih bisa Senin Kamis, masih bisa berjamaah. Tapi kalau masuk kubur, ada pilihan? Ada pilihan Pak. Enggak enak, keluar dulu. Begitu Bapak keluar, pilar satu dunia. Maka sebelum segalanya terlambat, mari manfaatkan tempat ini. Memperoleh hidayah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin yakinkan sekali lagi, lembaga pemasyarakatan bukan kehinaan. Selama Bapak mengakui dan mau berbuat baik, mengganti kesalahan dengan memperbanyak ibadah, innallaha ma'as sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar, bahkan Allah kemudian memberikan ganjaran maqamam mahmuda. Saya angkat derajatmu, derajat dunia, derajat akhirat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, sesuai dengan permintaan Pak Kalapas tadi, kalau ada yang mau bertanya sebelum saya silakan. Ada yang mau bertanya? Monggo. Ya. Penjara itu persepsi. Ya kan? Saya sampaikan berkali-kali di depan lapas. Hakim menganggap bapak bersalah meskipun bapak juga mengatakan saya tidak salah. Oleh karena itu, pengadilan Allah lah yang nanti akan mengetahuinya. Itulah sebabnya hadis Nabi katakan hakim itu satu kakinya di neraka, satu kakinya di sorga. Bayangkan kalau orang benar lalu diponis masuk penjara seumur hidup, dia akan tanggung nanti di akhirat. Kalian boleh mempermainkan hukum di dunia, tapi pasti kullu nafsin saikatil maut, pasti kamu mati. Ya, karena ini lapas, maka saya menasehatikan ada juga yang tetap salah tapi mengaku tidak salah. Ya, maka itulah yang saya katakan tadi, yang jelek adalah sudah masuk di sini tidak ada perbaikan. Nah, soal Bapak tadi katakan tidak ada yang bisa saya kembalikan, hati nurani yang bisa menjawabnya. Wallahu a'lam bissawab. Tapi tidak berarti tidak ada pintu untuk bersedekah. Bapak tahu penyesalan orang dikubur 5. 1 diantaranya orang yang malas bersedekah. Jadi kembalikan itu uang negara kewajiban. Sedekah itu sunnah. Begitu saya meninggal, saya gosok mata ketemu. Malaikat katakan,
Saya katakan, malaikat saya di mana? Malaikat katakan, mati maku ini dasar. Kembali, saya duduk kembali 1 menit saja. Kalau disebut kata 1 menit untuk apa? Sholat bukan, puasa bukan, haji bukan. Apa? Saya cuma mau berkata, hartaku saya sedekahkan, fisabilillah. Gitulah. Ini bapak-bapak yang punya harta di luar, kalau bapak nanti meninggal, siapa yang nikmati, Pak? Anak mantu. Iya, kalau anak mantu kita baik. Ibu-ibu yang banyak emasnya, begitu ibu meninggal, siapa yang nikmati harta ibu? Emas berliannya. Anak, bukan, istri kedua. Suami kawin lagi. Ya kan? Maka derma. Dan kalau bapak merasa gelisah, coba terapi sedekah kalau memang ada, sedekahlah. Mudah-mudahan hati bisa tenang. Ya, wallahu alam. Terima kasih Pak Agil. Saya akan sampaikan pada masyarakat ya. Makasih. Ada lagi? Sebagai penghormatan Pak, saya mau kasih hadiah. Ya, hadiah saya ini mudah-mudahan manfaat. Salah satu kebiasaan Nabi dan para sahabat kalau ketemu saling memberi hadiah. Saya juga bukan pengusaha, saya hanya ustadz. Saya kasih hadiah Bapak sarung. Ya, mudah-mudahan ya bagi sarung.